Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ja'uka qalu amanna wa qad dakhalu bil kufri wa hum qad kharaju bihi. Ini pentingnya kita, apa yang kita ucapkan itu harus sesuai dengan apa yang kita amalkan ya. Karena dari kasus para umat-umat terdahulu, terutama baik Yahudi Nasrani itu seringkali apa yang diucapkan itu tidak sama dengan apa yang dilakukan. Ya. Banyak di masa lalu itu orang yang datang kepada Nabi Muhammad SAW dengan kata-kata yang hanya manis di bibir. Muhammad, aku beriman. Gitu kan? Aku mengimani bahwa kamu adalah utusan Allah. Bahkan mereka ya syahadat. Syahadat ya itu ya. Artinya secara status mereka sebenarnya sudah masuk Islam. Karena sudah syahadat, pintu gerbangnya sudah dibuka sama dia. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi kata Allah, sesungguhnya mereka masuk ya masih dalam keadaan kekafiran hatinya. Ketika mereka pergi darimu tadi ya tetap dalam kekafiran. Sebenarnya tidak pernah benar-benar masuk ke dalam Islam. Nah, kita we leave them. Kita tinggalkan mereka dengan keambiguan mereka. Nah, kita lihat ke umat kekinian. Umat Islam ini di dunia diperkirakan sudah mau mencapai 2 miliar. Ya, hampir mencapai 2 miliar. 2 miliar loh ya. 2 miliar itu 2.000 juta. Itu jangankan kok orang. Duit aja kalau dijejer 1 rupiah, kalau 2 juta itu aja 1 rupiah lah ya, per rupiah dijejer gitu berapa banyak tuh. Lah ini orang. Apalagi bukan hanya 2 juta, tapi 2.000 juta. Banyak sekali. Tapi kenapa umat Islam begini nasibnya? Ya sangat mungkin ayat ini ngena ke umat Islam sendiri. Yang di bibirnya ngomong amantu billah, amantu bir rusul, amantu bil kitab, gitu kan? Amantu bil malaikah, amantu bil yaumil akhir, amantu bil qadri. Tapi prakteknya tidak begitu. Nah, dan ini sebenarnya sangat mudah ya untuk diteliti. Kita tidak perlu mengatakan nggak usah begitu, siapa, tidak ada orang yang tahu. Lah ya, karena tidak ada orang yang tahu, kita sendiri yang tahu tentang diri kita. Maka yang saya sampaikan mudah untuk melihat itu adalah kepada diri kita sendiri. Cek, pakai ukuran-ukuran yang benar untuk ngecek, bukan standar buatan manusia, tapi standarnya Allah. Banyak kemarin sudah kita bahas, toh, ciri-ciri orang munafik. Misalnya yang terakhir saja kemarin kita bahas tentang orang-orang yang Yahudi yang merasa bahwa mereka benar. Padahal awalnya benar-benar sudah masuk Islam. Tapi menjadi orang munafik. Nah, saking tidak tahunya orang-orang Islam bahwa itu munafik, sampai kemudian menjadikan mereka teman akrab. Saking tidak tahunya. Itulah. Nah, sebelum saya lanjutkan, ini ayo kita doakan dulur-dulur yang mungkin sedang sakit, ya, di
Kalimantan ada anaknya Mas Abid juga sedang sakit. Dan di Tabanan ada Pak Maman juga sedang sakit. Di Mojokerto juga ada yang sedang sakit. Dan dulur-dulur dimanapun yang sedang sakit, ayo kita doakan semoga diberi Allah kesehatan jasmani rohani dan diberikan kebaikan dunia akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qul huwallahu ahad, lam yalid wa lam yulad. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri ghasiqin idza waqab. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Amin. Alhamdulillah. Jadi kembali ke bahasan kita. Di sini kalau kemarin misalnya kalau yang sudah dikutuk jadi babi, dikutuk jadi kera gitu kan kelihatan ya. Oh, berarti benar dia kan gitu. Tapi yang secara lahir tidak dikutuk, tapi sebenarnya sudah wala'anahullahu. Sudah mala'anahullahu, orang yang sudah dilaknat Allah, tapi nggak kelihatan secara lahir. Secara lahir yang nggak kok jadi babi, secara lahir yang nggak jadi kera gitu ya. Tapi sebenarnya perilakunya sudah seperti kera, sudah seperti babi. Antara lain, nanti akan kita lihat. Kenapa? Karena wallahu a'lamu bima kanu yaktumun. Allah tahu apa yang kamu sembunyikan. Nah, diantaranya kalau sudah kelihatan seperti babi atau kera kan kelihatan. Kalau kera itu kan rakus sekali ya, rakus sekali. Itu satu di antara ciri kera, itu rakus sekali. Dia itu bukan seperti binatang lain yang kalau misalnya makan gitu satu kenyang terus sudah itu. Dia itu enggak. Kalau di misalnya taruh tumpukan roti gitu, dia akan bawa enggak hanya tangan dua, tapi dia bawa sebanyak mungkin. Itu bentuk satu di antara sifat kera, rakus. Kemudian satu di antara sifat babi itu adalah suka makan-makan yang kotor dan berada di tempat-tempat yang kotor. Ya. Suka makan makanan yang kotor. Suka makan makanan yang kotor dan berada di tempat yang kotor. Nah, kalau dianalogikan di sini, maka coba lihat di ayat yang selanjutnya itu. Wa tara katsiran minhum yusari'una fil itsmi wal udwan wa aklimus suhta. Labisa ma kanu ya'malun. Dan kamu akan melihat kebanyakan di antara mereka itu bersegera dalam dosa, permusuhan, dan mereka barang yang memakan barang yang haram, riba, suap. Loh, ini jadi kalau yang berlomba dalam dosa tadi itu satu di antara sifat kera tuh. Rakus, berebut jabatan, berebut ini, wah, siang malam ya opo caranya, kalahlah kamu, menanglah aku, itu bentuk-bentuk sifat kera tuh. Sementara bentuk-bentuk sifat babi adalah wa aklimus suhta. Apa? Memakan barang yang haram. Kalau babi ditunjukkan dengan memakan kotorannya sendiri, naudzubillah min dzalik. Sementara kalau manusia yang bersifat seperti itu, meskipun lahirnya enggak, tapi batin dan perilakunya, meskipun lahirnya mungkin muslim, ya sholat, ya syahadat, ya puasa, bahkan ya haji, tapi masih mau makan suap, masih mau makan riba, dan sebenarnya, ya ini tadi, wa aklimus suhta. Dan itu dipraktekkan di zaman dulu oleh para Yahudi, para Nasrani. Yusari'una fil itsmi, mereka merasa, enggak, mereka misalnya kalimat ini dalam Al-Quran menyatakan, mereka yusari'una fil itsmi. Mereka bersegera dalam ke dosa. Mereka yang tidak merasa lah. Wong perilaku mereka itu kadang malah
dibenarkan oleh para tokoh agama mereka dengan dicarikan dalil-dalil pembenar kok. Gitu loh. Sekarang aja misalnya di kekinian itu ada yang mengatakan korupsi tidak apa-apa, daripada dikorupsi orang yang nggak benar, mending dikorupsi orang yang benar. Loh, korupsi kok orang yang benar gimana? Gitu misalnya. Mending dikorupsi orang Islam daripada dikorupsi orang kafir. Loh, lah kalau orang Islam korupsi ya berarti kafir secara nikmat kan? Kan gitu. Tidak ada itu sekarang itu. Ada dan dicarikan dalilnya. Nah ini yang terutama kalau dalam kaidah usul fikih itu kan, kalau di tangan orang yang hatinya nggak suci, wis nggak karu-karuan itu produk hukum yang dihasilkan. Nah, jadi usari'una fil itsmi. Ini terjadi nggak di zaman sekarang? Kalau dulu kan kalimat ini yang bicara tentang zaman Yahudi, zaman Nasrani di masa Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan di masanya Nabi Isa, bahkan di masanya Nabi Musa. Di masanya Nabi Isa itu kenapa dimusuhi oleh para rabbi-rabbi Yahudi? Sini disebut ar-rabbaniyuna, para ahli ibadah. Oh, ahli ibadah loh, loh. Sementara yang disebut al-ahbaru itu adalah para ulama tafsir mereka. Ulama-ulama yang al-ulama Bani Israel. Itu mereka kenapa benci banget sama Nabi Isa? Karena pada saat itu mereka itu apal Taurat. Mereka para pemegang otoritas untuk menafsirkan Taurat. Umat itu harus taat tunduk patuh. Nah ternyata mereka itu di masa itu ya sangat korup. Mereka menjadikan sinagog atau tempat ibadahnya orang Yahudi itu sebagai pengumpul uang untuk kepentingan pribadi mereka. Nah, Nabi Isa itu menerangkan tentang itu. Mereka juga mengembangkan riba saat itu dengan sistem bunga yang luar biasa kepada umatnya. Nah, itu dibongkar oleh Nabi Isa dengan kitab Injilnya. Sehingga kebencian para rabi-rabi Yahudi terhadap Nabi Isa, walaupun sama-sama Bani Israel ya, Nabi Isa itu keturunan Bani Israel juga. Kebencian mereka sampai kemudian bersekongkol dan mengundang pasukan Romawi untuk membunuh Nabi Isa. Karena waktu itu di pelataran-pelataran sinagog sampai di manajemen pengelolaan sinagog mereka ya penuh dengan korupsi, penuh dengan suap, penuh dengan riba dan seterusnya. Dan itu yang tidak ingin diganggu. Dan apakah saat itu tidak punya dalil untuk membenarkan perilaku mereka? Punya. Sehingga ketika di sini disebut wataro katsiran minhum yusari'una fil itsmi. Lihatlah kamu, mereka kebanyakan loh ya, kebanyakan kan berarti sudah mewakili toh. Kebanyakan dari mereka yusari'una fil itsmi, berlomba di dalam dosa. Merasa enggak. Sebenarnya bisa, itu sebenarnya dalilnya begini. Dalam Taurat itu ada. Itu kalau ditafsirkan itu begini. Dari konteks nahwunya itu begini. Sementara balaghahnya itu seperti ini. Kalau kamu nggak ngerti itu jangan ngomong. Digituin sama nanti. Lalu wal udwan, permusuhan. Terjadi nggak zaman sekarang? Zaman dulu ya terjadi. Dan itu sudah dinubuahkan oleh Rasulullah bahwa nanti umat Yahudi akan terpecah menjadi 71 golongan, umat Nasrani terpecah menjadi 72 golongan, umat Islam terpecah menjadi 73 golongan. Artinya Yahudi saat itu juga sudah terjadi al-udwan, permusuhan. Di masa Nasrani juga sudah terjadi al-udwan, permusuhan. Dan di masa Islam terjadi nggak itu? Wih, yang satu membid'ahkan yang lain, yang satu mengkafirkan yang lain, yang satu mewahabikan yang lain, yang satu menganggap masjidnya itu perlu dihancurkan, yang satu menganggap bahwa itu pengajiannya perlu dibubarkan, yang satu perbedaan apa rohmah ya? Katanya perbedaan umatku rohmah kok. Jadi saling membubarkan, saling membenci, saling mencaci, saling menghujat di medsos, rahmat seperti itu? Enggak lah.
Jadi hal-hal ini yang terjadi di masa lalu dan kita ulangi di masa sekarang. Dan cilakanya bukan hanya mengulangi, tapi kita mengulangi perbuatan itu, tapi nggak ngerasa kalau kita mengulangi itu. Ini yang paling berbahaya justru nggak ngerasa ini loh. Orang berdosa itu bahaya, tapi lebih berbahaya lagi kalau dia berdosa dan tidak merasa berdosa. Karena kalau dia berdosa, lalu dia sadar bahwa dia dosa, itu masih ada potensi atau peluang untuk berbaikan. Tapi kalau dia berdosa, salah, keliru, jahat, tidak merasa, tidak akan pernah merasa bertobat. Para penjahat itu, perampok itu, kebanyakan mereka sadar betul bahwa yang dilakukan mereka itu salah. Makanya ketika di penjara mereka kemudian banyak yang merenung lalu bertobat. Meskipun tidak semua, tapi banyak begitu. Tapi kalau ahli agama melakukan dosa, lalu dia bisa mengakali cara membuat keputusan hukum, apalagi dia merasa bahwa dia sudah sangat berbuat baik, yaksabuna anna musyuna sun'a, lalu dia melakukan perbuatan keliru, nggak mungkin merasa keliru. Nah ini justru berbahaya sekali, karena nggak mungkin kemudian ada keinginan untuk bertaubat. Wah susah ya, kalau di level para ulama Yahudi saat itu, para pendetanya, lalu diingatkan agar mereka bertaubat, mereka nggak mungkin mau. Mereka sudah tiap hari melakukan ritual di sinagog mereka saat itu ya, atau di biara-biara mereka lah. Kalau sekarang ya mereka sudah rutin ngaji, rutin sholat, rutin kayak gitu. Nggak mungkin mau diperintah atau diarahkan atau ditegur atau dikritik untuk bertaubat atau melongok kepada kesalahan sendiri. Nggak mungkin, susah. Apalagi kalau levelnya dia adalah digandrungi jutaan orang, dipuja oleh mayoritas dan viral, sulit untuk melakukan refleksi. Sulit. Nah, justru bahayanya di situ. Makanya dalam surat Al-Kahfi itu, orang yang begitu itu nggak hanya disebut khosirun. Kalau khosirun itu kan hanya rugi. Tapi disebut aksarina amal. Orang yang paling rugi, bukan hanya rugi, tapi paling rugi. Ya karena itu. Karena mereka yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka merasa bahwa sudah berbuat paling baik. Nah, itu terjadi di zaman dulu ya, tapi ya nular di zaman sekarang ini. Maka kata Allah, labi sama kanu ya'malun. Buruk sekali apa yang mereka kerjakan. Yusari'una fil ismi terjadi sekarang. Wal udwan terjadi. Wa akli musuh, makan barang haram. Terjadi enggak? Sama jawab sendiri. Ya, tak? Maka laula yanhahum rabbaniyuna wal ahbaru an qaulihimul isma wal aklihimus suhta. Lalu kenapa coba para robbi Yahudi, para pendeta-pendeta Yahudi itu tidak melarang dari perkataan-perkataan yang bohong, yang dusta, yang dosa, juga tidak melarang untuk orang-orang umatnya makan barang haram. Kenapa tidak melarang? Hah? Kenapa? Kata Nabi saat itu. Nah sekarang coba izinkan saya mempertanyakan itu di zaman sekarang. Kenapa merajalela seperti ini kok nggak ada yang, atau ada tapi sangat samar-samar karena takut dianggap radikal untuk melarang perbuatan haram. Gitu loh, dulur. Nah ini yang ayo jadi refleksi zaman sekarang. Teman tak tunjukkan satu fakta ya. Satu fakta ya. Jadi kenapa Islam itu begitu menakutkan bagi sebagian besar orang. Ya. Kenapa Islam itu begitu harus dihindari dan harus dihapus. Ya. Jadi gini, ini terkait dengan cara hidup orang Islam ya. Jadi gini, setiap tahun itu ada sekitar 1,6
triliun dolar, bukan hanya miliar dolar, bukan hanya juta dolar ya. Mulai dari terutama minuman beralkohol. Minuman beralkohol itu perputaran di dunia itu 1,6 triliun dolar. Berarti itu kalau 1 juta dolar itu kan sama dengan 15.000 miliar. 15 miliar. Jadi 1 juta dolar sama dengan 15 miliar. Kalau 1 miliar dolar berarti sama dengan 15 triliun. Gitu lah. Nah, kalau 1 triliun dolar berarti sama dengan sekian ribu bakal karuan-karuan itu. 15.000 miliar dolar triliun nggak karuan. Kalau Islam ini diterapkan, di mana Islam itu melarang mabuk-mabukan dan itu hilang bisnis sekian triliun dolar itu. Lagi. Ya. Jadi, kemudian yang kedua, ada sekitar 500 miliar dolar bisnis judi yang berputar itu. Itu bisa hilang itu. Kalau memang Islam ini, orang Islam ini mengikuti agama Islamnya benar. Tahu nggak? Ternyata di dunia ini, mayoritas pengikut judi online itu dari Indonesia. Dan Indonesia mayoritasnya apa? Islam. Dan kalau Islam benar-benar ditaati sebagai orang Islam benar, hilang itu bisnis sekian ratus miliar dolar, bukan miliar rupiah loh ya, tapi miliar dolar. Itu dari judi dan minuman beralkohol. Kemudian, belum lagi dari industri pornografi. Itu 50 miliar dolar, berarti sekitar sekian ribu triliun. Makanya sembuh itu. Belum lagi bisnisnya Hollywood, belum lagi bisnisnya pakaian-pakaian yang mubazir itu, ya. Kemudian belum lagi riba. Lah kalau Islam benar-benar diterapkan, ya Bank Dunia, IMF lenyap semua. Toh. Nah hal semacam ini itu loh, yang saya ulangi lagi, kenapa para ulama Yahudi waktu itu memilih untuk diam, dan sekarang ditiru oleh para tokoh agama kita memilih untuk diam, ya karena melawan kekuatan besar semacam itu, gitu loh. Nah, kenapa Islam itu begitu berat untuk dijalankan? Karena memang melawan arus utama yang mainstream sedemikian besar itu. Ya, jadi kenapa Ar-Robbaniyuna, kenapa Al-Ahbaru itu tidak melarang, tidak yanhahum, tidak melarang mereka. Ya karena banyak alasan-alasan dunia tadi. Tapi sama kanu yasnaun, sungguh buruk apa yang telah mereka perbuat. Bon, monggo sambil dinikmati sarapannya, gayemannya, sambil ditanyakan kalau ada yang mau ditanyakan. Silakan. Nggak ada? Apa Pak Jun? Wonten sedikit dan singkat. Berarti pertanyaan besarnya sekarang bagaimana mengislamkan orang Islam itu sendiri berarti, Gus? Oh lah iya, ini lah Pak Jun. Iya benar aja. Tak tunjukin ya. Tak tunjukin satu PPT ya. Sama lihat di layar itu ya. Bentar. Jadi kenapa ini ya? Masih ingat ini. Bentar. Bagian ini. Lihat di sampean. Kenapa Pak Guru pakai ini itu ya? Satu hal yang besar yang harusnya ada di setiap dinding sampean itu. Kenapa agama dan sifat manusia kembali pada aslinya? Ya karena memang agama sudah enggak asli, manusia juga sudah enggak asli, terutama ya karena Islam juga sudah enggak asli. Nah, maka ini Pak Jo,
Nah ini, karena manusia sekarang sudah nggak manusia. Siapa yang mengatakan gitu? Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Am tahsabu anna aktsarahum yasma'una aw yaqilun inhum illa kal an'am bal hum adallu sabila. Apakah kamu mengira bahwa mereka itu mendengarkan dan memperhatikan peringatan dan dakwah yang kamu berikan? Enggak, kalau an'am mereka itu hanyalah seperti binatang. Siapa yang mengatakan gitu? Quran. Balum adallu sabila, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang. Nah, ini perlu dimanusiakan dulu. Itu pertama. Lanjut kedua, setelah berhasil menjadi manusia, kemudian diajak untuk mengagamakan agama. Karena agama apapun yang di dunia ini rata-rata sudah tidak sesuai agama aslinya. Jangankan non-Islam, yang di Islam aja sudah dicampur adukkan dengan segala macam kepentingan dan tradisi. Maka perlu diagamakan kembali kepada agama aslinya masing-masing. Setelah itu, mengerucut kepada Islam kita. Islam kita. Kita ini sudah Islam belum? Dan agama Islam ini sesuai dengan agama Islam yang diturunkan Nabi Muhammad SAW dulu kepada Nabi Muhammad, atau sudah terjadi distorsi, sudah terjadi percampuran yang enggak karu-karuan? Kalau iya, maka kita Islamkan agama Islam dulu, kemudian kita muslimkan orang yang muslim ini benar-benar Islam. Itu. Bukan hanya sekedar syahadat, salat, puasa, zakat, haji, tapi Islam yang kafah. Setelah itu meningkat. Kemudian meningkat kepada surat Al-Hujurat ayat 14 itu. Ketika sudah benar-benar Islam, maka tingkatan selanjutnya adalah iman. Karena kalau sekedar Islam, tapi belum masuk ke hatinya iman, kata Allah, jangan mengatakan kamu telah beriman. Kenapa? Karena walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Karena iman belum masuk ke hati kalian. Maka tingkatan selanjutnya adalah bagaimana mengimankan manusia-manusia yang telah Islam. Gitu aja. Ya. Oke, ada lagi? Silakan. Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada, saya rasa kajian kita cukup pada pagi hari ini. Ada Mas Mahfud apa? Oke, kalau nggak ada, pegang teguhi Quran ini sebagai guideline kehidupan kita dan minimal keluarga kita lah. Nanti insya Allah terarah hidup kita. Enak loh. Gimana nggak enak? Wong Quran ini adalah peta yang sudah pernah dijalani orang-orang yang sudah pasti selamat, ya kan? Jadi sudah dijamin selamat kalau ikut ini gitu loh. Enak, nggak usah bikin jalan sendiri, karena sudah ada arah tujuan yang pasti. Semoga Allah berkenan memberikan ampunan kepada kita, hidayah kepada kita, kesehatan jasmani rohani, rezeki yang halal thayyibah, keselamatan dunia akhirat. Husnul khatimah. Amin. Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina. Allahumma fil mu'minal mu'minat muslimat al ahyar. Allahumma atina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lana fi man tawallaita wa barik lana fi ma ataita wa qina syarra ma qadaita. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahumma da'fana al-bara wal wada qad hastina min jinna syaitan jinna kufara. Rabbana wa la taj'alna fi qawmin dhalimin wa rahmatan. Rabbana wa la tuqtibna ma syahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Allahumma ta'ala na baba sama rahmatika Allahumma anzil 'alaina rahmatan wa tadfa'na. Rabbana wa la tuqtibna ma syahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana Rabbana waj'alna muslimina laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma arhamna bil Qur'an